Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Titus Ribo dalam acara Jala Budaya di Garda TV. Di balik teka-teki masa lalu, di balik misteri yang terkubur terdapat satu kerajaan yang pernah mekar di masa lampau. Kerajaan yang dikenal dengan nama Gelang-Gelang merupakan sebuah kerajaan yang terkenal akan kekayaan, keindahan, dan kearifan. Ini sebuah buku yang berjudul Portal Rahasia ke Gelang-Gelang akan mengantar Anda pada acara kali ini. Sebelumnya saya sapa kedua tamu kita. Yang pertama adalah Bapak Walida Tanjung Viles SSN. Selamat datang Pak Viles. Ya. Beliau adalah penulis, penyair, dan juga pendidik. Kemudian ada Bapak Andri Supriyanto Eshum. Beliau adalah pemerhati sejarah Madiun. Selamat datang Pak Andri. Oke, saya ke Pak Andri dulu nih. Tolong dijelaskan kepada pemirsa tentang kerajaan Gelang-Gelang ini. Selintas, monggo. Ya, terima kasih Bapak Titus atas undangannya. Kemudian sebelum itu saya ucapkan selamat pada Pak Viles atas bukunya yang baru tentang yang mengupas tentang gelang-gelang. Ya, mungkin belum banyak yang tahu Pak. Mungkin apa itu gelang-gelang itu. Sebenarnya ini yang paling selain dalam sejarah Indonesia itu yang paling mengaruhi dalam sejarah Indonesia. Karena ya mungkin karena pendapat kita sendiri karena tidak ada gelang-gelang ini mungkin Majapahit tidak ada. Jadi mungkin istilahnya gitu. Karena itu kenapa? Karena gelang-gelang inilah yang meruntuhkan kerajaan Singosari. Bayangkan kalau mungkin si gelang-gelang itu tidak meruntuhkan Singosari, pasti raja Singosari selanjutnya itu pasti akan didapuk oleh Raden Wijaya. Gitu ya. Raden Wijaya sendiri kan itu. Nah, mengenai kerajaan Gelang-Gelang sendiri, mungkin di dalam buku sejarah mungkin kita sering mendengar kalau raja itu pun yang menyerang Singosari itu adalah Jayakatwang. Tapi ya dari Raja Gelang-Gelang. Tapi kenyataannya sebenarnya Jayakatwang itu pernah berkedudukan di Madiun. Tepatnya saya itu Murawan ya, itu ya. Tepatnya saya itu dulu namanya Murawan. Itu itu terkuak berkat adanya prasasti namanya Prasasti Mulamarung. Itu prasasti berangkat tahun 177 Saka, itu zaman kerajaan Singosari. Di mana dalam isi prasasti itu menyebut kalau Jayakatwang itu bertahta di kerajaan nama Gelang-Gelang di bumi Murawan atau Murawan sendiri kalau sekarang di daerah Murawan ini sekarang kemungkinan besar itu ada di sekitar daerah Ndolopo. Ndolopo itu sekarang. Dan mungkin kalau ke sana mungkin banyak tinggalan prasasti-prasasti yang masih terserak. Yang masih ada di sana. Contohnya mungkin ada patung Arca Dewi di sana. Kemudian ada Jombong. Selainnya sumuran dari batu berangkat tahun zaman Majapahit itu masih ada. Kemudian ada artefak-artefak lain pun, bahkan mungkin di dalam tanah di dalam desa itu yang tepatnya di desa Ngurawan itu masih ada strukturnya di dalam situ. Itu yang paling menarik itu yang bisa diambil benang merahnya itu bahwa dulu itu yang dari kerajaan Gelang-Gelang saat menyerang Singosari itu yang pertama kali mengibarkan bendera merah putih. Jadi saat penyerangan ke Singosari itu saat penyerangan ke Singosari itu pasukan Gelang-Gelang itu terbagi menjadi dua. Jadi pasukan ke utara itu ada pasukan dua pasukan, pasukan utara dan pasukan selatan. Yang pasukan utara itu yang istilahnya
pasukan tipuan. Jadi istilahnya yang pasukan tipuan. Jadi istilahnya ini pasukan tipuan gimana pasukan agar menyerang ke daerah utara. Jadi dulu apa tuh pasukan terbaik dari Singosari itu malah disuruh ke utara, menyerang utara. sementara Akhirnya selatan yang asli itu menyerang ke selatan. Akhirnya Singosari runtuh. Terus menyaring lagi yang mengenai pengibaran itu yang ya itu tadi yang pasukan gelang-gelang itu yang mengibarkan pertama kali bendera merah putih di daerah itu pasukan utara tadi. Kemudian mengenai Murawan itu sendiri, Pak, sebenarnya nama Murawan itu sudah dikenal sejak zaman Mataram kuno. Itu tepatnya ada di nama Prasasti Taji. Itu menyebut di Prasasti Taji yang berangkat tahun 823 Saka, di mana dalam bahasa itu berisi tentang menyebut bahwa ada jabatan semacam rakai itu dari bumi Murawan. Bumi Murawan. Jadi nama daerah Murawan itu sebenarnya sudah disebut zaman Kerajaan Mataram kuno. Kemudian ada juga Prasasti Pucangan. Pucangan itu zaman Erlangga. Itu disebut ketika Raja Erlangga itu menyerang ke daerah selatan Madiun. Nah itu menyebut kerajaan namanya Wuratan. Sebenarnya nama Wuratan sendiri sebenarnya agak ya mirip-mirip dengan Murawan itu. Jadi itu. Yang terakhir ya itu Murat Marurung itu. Jadi menariknya yang itu yang fakta sebenarnya yang perlu diketahui masyarakat bahwa mungkin jadi Jayakatwang itu sebenarnya tonggak sejarah di Indonesia. Iya, tonggak sejarah dan sebenarnya asli dari pernah menguasai daerah Madiun Raya ini sebenarnya Jayakatwang itu. Oleh karena itu, Mas Fils menulis ini dengan judul Portal Rahasia ke Gelang-Gelang. Nah ini, kenapa Anda memakai judul seperti itu? Ya, sekarang nih, ya. Jadi saya memilih portal rahasia itu kan, portal itu pembuka untuk bisa menuju atau menguak sebuah rahasia di dalam gelang-gelang. Tentu sebagai masyarakat Madiun khususnya, Indonesia pada umumnya banyak yang belum tahu tentang gelang-gelang. Maka dengan buku ini saya termasuk salah satu putra Madiun yang ingin mengangkat itu. Jadi buku ini saya tulis cukup misterius, Pak. Ya, misteriusnya. Jadi ini kumpulan puisi yang saya tuh suka jalan-jalan ke daerah Murawan. Namun inspirasi penulisannya itu dari mimpi. Ya, bagus. Jadi karena sedikitnya sumber yang bisa saya riset istilahnya, karena memang saya bukan sejarawan. Ya, kebetulan Pak Andri sejarawan ini sangat tepat ketika dihadirkan untuk diskusi kali ini. Namun saya akan dari perspektif kepenulisan, kepenyairan, selama 40 hari itu saya bermimpi gitu tentang gelang-gelang, tentang kata-kata yang bisa saya rekam, kemudian saya tuangkan menjadi 100 puisi di buku Portal Rahasia ini. Nah, satu sisi karena saya juga tertarik dengan sebuah teori fisika yang disebut quantum entanglement. Apa itu? Nah, jadi pemirsa perlu tahu ini. ya, kalau teman-teman yang suka film-film science fiction ya, salah satunya Avenger Ant-Man itu, bagaimana dua buah partikel yang dipisahkan dengan jarak yang sangat jauh,
itu bisa saling terkait, gitu, saling mempengaruhi, dan kecepatannya itu melebihi kecepatan cahaya, gitu. Sehingga saya berpikir, ataukah karena saya sering menikmati karya-karya fiksi ilmiah ini, tapi juga saya juga tertarik dengan salah satu sejarah yang ada di Madiun, yaitu gelang-gelang. Dimana kenapa saya tiba-tiba berpikir tentang gelang-gelang? Ada sesuatu yang menggerakkan saya untuk menulis tentang gelang-gelang lewat kumpulan puisi ini. Yang sebelumnya saya menulis banyak puisi, itu belum pernah membahas tentang Madiun ataupun gelang-gelang. Nah, portal yang saya maksud ini, menurut hukum fisika lagi, yang katanya energi itu tidak dapat diciptakan, ya. kegagalan energi itu yang juga tidak dapat dimusnahkan. Nah, ketika ada sebuah gerakan, itu sebenarnya berpengaruh ke yang lain, partikel energi yang lain, ya. Dan saya yakin yang 40 hari menggerakkan saya itu ada sesuatu di sini. Makanya saya tulis saja daripada jadi beban pikiran saya. Sehingga nanti mungkin beberapa bisa kita bacakan, ini beberapa puisi yang ada di sini. Itu saya tertarik lebih mendalami apa yang sudah saya tulis. Jadi karya ini memang perlu saya kaji lagi lebih mendalam. Buku-buku puisi-puisi yang ada di sini. Dan seperti yang disampaikan Pak Andri tadi tentang kalau nggak ada gelang-gelang mungkin tidak ada Majapahit. Nah itu memang sangat tadi kaitannya dengan entanglement tadi. Memang ketika muncul sebuah aksi itu menimbulkan reaksi. Ya saya setuju dengan itu. Ketika gelang-gelang tidak ada, maka Singosari kan akan tetap ada dan Majapahit akan lahir kan gitu. Begitu juga dengan buku ini. Seperti itu. Jadi ada sesuatu yang ingin saya ungkap ke publik, ke masyarakat lewat buku kumpulan puisi ini, dan memang banyak yang belum tahu, belum banyak yang lebih mendalami atau mungkin memahami tentang apa itu gelang-gelang. Dan di sini pun saya ada banyak bagian yang kaitannya, kalau kita ngomong gelang-gelang itu yang selama ini terdengar itu kayaknya yang negatif gitu ya, kayak pemberontakannya apa. Tapi di sini saya beberapa part itu ada 10 bab. Di sini saya seimbang, Pak. Jadi memang bab pertama ada pengkhianatan, kita ngomong tentang prasasti. Nah, tapi di sisi lain saya juga tentang ngomong keindahan kota raja, tentang kebijaksanaan seorang raja, tentang bagaimana kearifan dari candi-candi. Jadi lewat puisi-puisi yang ada di sini itu sebenarnya keterkait dengan energi tadi itu seimbang. Cuman kita selama ini terlalu banyak mencerna yang sisi negatifnya. Gitu. Tentu ada kearifan di situ. Mungkin seorang Jaya Katwang misalkan. Nah, itu para sejarawan mungkin akan lebih detail untuk membahas itu jika memang masyarakat tuh ya mau peduli mungkin dan mau lebih mendalami, apalagi seorang Madiun, putra Madiun akan lebih memahami jati dirinya ketika dia tahu sejarah di tempatnya itu. Atau mungkin gini, entah kearifan Jaya Katwang atau yang lain, Pak Viles bisa sedikit dibacakan untuk pemirsa biar nanti di sesi berikutnya ditanggapi sama Pak Andri. Monggo. Ya, ini salah satu puisi dulu ya. Ini yang berjudul Pengkhianatan. Ya, Keke. Pengkhianatan, duka, merah, membuat hati jadi batu membeku. Dosa teramat langit membuat cinta hilang.
Dahulu kau disayang, sekarang curang. Meludahi kepercayaan dan menghancurkan malam. Kau menipu, mengkhianati, sumpah pernah kau beri. Semua cinta pernah semai tinggal bara api melumat samudra. Kau berpura-pura mencintaiku, sebenarnya yang membeku. Mengkhianatiku, meninggalkan jejak dan dunia berhenti berputar. Pengkhianatan, duka gerhana, membuat sunyi teriris, rasa sakit membiru, dosa teramat badai, membuat cinta bermahkota dan tiada. Tuh. Baik, menarik sekali. Tapi nanti kita akan lanjut pada sesi berikutnya. Pemirsa tetap di Jala Budaya. Pemirsa, kita lanjut pada sesi kedua. Kali ini Jala Budaya dengan topik portal menuju ke gelang-gelang. Saya ke Pak Viles dulu. Beliau adalah seorang pendidik juga, mengajar di SMA 2. Tapi saya mendengarkan puisi pengkhianatan tadi, kalau dalam pikiran saya sering menggunakan terminologi diksi emas. Nah, nggak tahu ini saya aja yang ini. Contohnya, bara api melumat samudra. Bukan main. tolong, jangan ulas seperti apa sebetulnya yang mau Anda sampaikan pada pembaca tentang pengkhianatan itu sendiri. Ya, kalau kita ngobrol tentang puisi itu memang memantik imajinasi. Iya. Memang disitulah kenikmatannya membaca puisi. Maka ketika seperti yang dikatakan Profesor Sapardi juga, puisi itu dibaca aja, dinikmati. Jangan tanya kenapa artinya. Namun tergantung ini ya, yang membaca yang ini. Justru kehebatannya puisi itu ketika Pak Titus langsung terpantik imajinasinya dan membayangkan. Bara api melumat. Sebab ketika harus dijelaskan, mending kita baca berita, Pak. Iya, itu bedanya. Nah, itulah kenapa saya merasa bahwa apa yang kegelisahan dari mimpi saya tadi itu saya tuangkan dalam bentuk kumpulan puisi, 100 puisi ini. Saya ingin mengajak masyarakat untuk ya seakan-akan ini portal menuju gelang-gelang lewat sebuah buku sastra. Jadi dari buku ini kita bisa menikmati suasana, ruh spiritnya. Jadi bagaimana ketika berada di Kota Raja misalnya, di sini ada bab tentang Kota Raja juga. Dan juga tentang bagaimana kondisi masyarakat waktu itu. Jadi ini benar-benar ini melintas ruang dan waktu gitu. Saya pun ketika menuliskan ini, saya kayak, kok bisa ya dapat kata-kata seperti ini. Dari mimpi-mimpi ini yang harus saya tulis dalam buku ini. Nah, memang saya memilih itu menjadi diksi yang saya pilih itu portal menuju gelang-gelang. Nah, nanti ketika masyarakat mulai tertarik untuk mengupas lebih dalam tentang dari perspektif sejarahnya, baru berdiskusi dengan para sejarawan seperti Pak Andri begitu. Nah, memang berarti saya berhasil memantik Pak Titus sebagai seorang pembaca ya, bisa apa ini? Ada sesuatu. Nah, begitu. Jadi ya itulah gunanya membaca buku ini. Oke. Kalau membahas puisi terlalu detail, nanti menjadi bukan puisi lagi, bahkan menjadi dangkal. Iya. Ngono maksudnya. Dan ketika saya memaksakan tafsir pembaca dari penjelasan saya, itu pun tidak mewakili yang sesungguhnya. Karena kata-kata itu sangat terbatas. Gitu.
Ada yang lebih esensi daripada kata-kata, yaitu ya ruh tadi, rasa tadi yang wah gitu, Pak, ya itu udah Pak Tio sudah merasakan tadi. Ya, gitu. Ini Pak Andri menarik sekali. Tadi Pak Viles menuliskan tentang pengkhianatan itu. Yang selama ini kan memang yang terlihat awam, mungkin ya sebagian tentang gelang-gelang itu identik dengan pengkhianatan. Bagaimana itu? Oh, ya sebelumnya mungkin ini menarik ya, mungkin Pak Mas Viles selain menggambarkan gelang-gelang itu dalam bentuk puisi. Sebenarnya dulu tuh ada beberapa sumber itu bisa menjadi mungkin sejarawan sekarang itu bahkan juga merujuk ada yang dari karya-karya sastra. Mungkin contohnya mungkin kayak Serat Bujangga Manik. Itu ternyata ada penggambaran tentang gelang-gelang. Gelang-gelang itu. Kemudian ada juga Serat Bujangga Manik, itu Serat Bujangga Manik dari Jawa Barat. Itu juga ada penggambaran dengan gelang-gelang juga. Ini menarik juga nanti. Nah, mungkin suatu saat bisa jadi sumber sejarah, mungkin sumber penulisan sejarah itu. Mungkin ya kalau soal pengkhianatan apa tuh puisi soal pengkhianatan sebenarnya gelang-gelang itu saat menyerang Singosari itu sebenarnya ada unsur pengkhianatan juga. Ada unsur pengkhianatan juga. Malah yang ironisnya itu sebenarnya gelang Jayakatwang itu sebenarnya masih sepupu dari Raja Kertanegara. Raja Kertanegara sendiri, Raja Singosari terakhir itu. Itu ya gimana ya? Sudah dikasih istilahnya kalau sepupu kan sudah dikasih tempat, nah ya itu kok malah memberontak pada saudaranya sendiri, misalnya yang masih saudara sendiri. Itu yang namanya Kertanegara itu. Kemudian bahkan Jayakatwang itu punya anak namanya Arda Raja. Dan Arda Raja itu masih dinikahkan dari menikah dengan anak Kertanegara. Namanya lupa. Pokoknya itu dinikahkan dari salah satu anaknya Kertanegara. Pada saat penyerangan Jayakatwang ke Singosari itu akhirnya Arda Raja itu malah sebenarnya mau tak mau dia harus mengkhianati Singosari dan akhirnya ikut ke ayahnya sendiri, Arda Raja itu. Bahkan mungkin di sejarah tutur yang dulu itu sempat ya digambarkan bahwa Arda Raja itu waktu penyerangan itu malah dia penyerangan ke waktu ikut pasukannya Raden Wijaya ke daerah utara itu malah dia lari ikut bergabung dengan pasukannya ayahnya sendiri Jayakatwang di selatan itu. Jadi unsur pengkhianatan itu ya penuh intrik. Iya benar-benar ada di saat penyerangan Jayakatwang itu. Malah sebelumnya itu yang namanya Arya Wiraraja yang menarik dalam kasus itu sebelumnya itu sempat memengaruhi Jayakatwang itu agar menyerang agar segera menyerang Singosari dengan embel-embel itu dengan pengaruhi kalau buyutnya dulu Raja Kediri yang namanya Kertawijaya itu dibunuh oleh keturunannya yang kakeknya buyutnya Kertanegara itu Kenarok itu. Jadi selaya akibat tahu kalau sebenarnya yang membunuh buyutnya itu Kertajaya itu Kenarok, akhirnya ya benih-benih dendam membara. Itu akhirnya membara, akhirnya membuat akhirnya yang membuat itu Jayakatwang menyerang saudaranya sendiri di Kertanegara. Itu gitu Pak. Tapi mungkin ada puisi lain yang bisa menggambarkan tentang keindahan gelang-gelang atau ya silakan yang lain atau apapun Pak Viles. Saya jadi
Jadi tertarik mendengarkan ketimbang harus membaca. Oke. Yang 100 mungkin ya. Oh, candi-candi. Ini puisi berjudul Candi-candi. Batu berkisah menceritakan sejarah lalu dalam bentuk sempurna dan kokoh, menunjukkan kebesaran masa dahulu. Candi-candi jejak perjuangan raja-raja dahulu berkuasa, menceritakan kisah keagungan dan kekuatan pernah dicapai. Candi-candi kenangan abadi dari budaya pernah hidup, bukti nyata sejarah pernah terjadi. Candi-candi harapan tak melupakan masa lalu dan belajar dari kesalahan yang terjadi. Masa depan lebih sempurna dari masa lalu. Dari puisi ini memang secara diksi cukup terang ya Pak ya. Iya. Ya. Jadi ini termasuk puisi yang ada di halaman-halaman terakhir yang di situ memang sengaja ditulis kayak semacam penekanan yang cukup terang gitu. Kalau puisi-puisi di awal ini memang cenderung lebih gelap, menguat tentang hal-hal yang lebih ke pengkhianatan, musuh dalam selimut, dan segala hal yang semacam itu lebih apa ya, disembunyikan dengan metafor gitu. Sedangkan tersirat. Dan karakter-karakter yang puisi yang di belakang ini lebih banyak positifnya, energinya. Karena makanya saya sebut buku ini seimbang, gitu. Karena aksi dan reaksi itu memang akan saling terkait, termasuk adanya keinginan gelang-gelang untuk meruntuhkan Singosari kan, itu kan nggak mungkin tanpa sebab yang pemantiknya. Nah, kalau anak-anak muda itu suka nonton Avenger itu, ya kan, kemunculan si Thanos ini nggak mungkin tanpa sebab. Justru ketika akhir endgame-nya si Tony Stark itu harus mati, karena memang dia yang menyebabkan adanya kemunculan villain-villain yang menjadi istilahnya musuh dalam tanda kutip ya. Menjadi aksi reaksi. Begitu kedua-duanya memang mati, yang kita sebut orang pahlawan itu mati dan yang penjahatnya mati, dunia kembali tentram. Seperti halnya dengan gelang-gelang. Saya merasakan ada energi yang semacam itu. Ketika ada gejolak, itu ditimbulkan oleh reaksi mungkin kesombongan dari raja sebelumnya, mungkin keserakahannya, ya gitu. Sehingga orang, wah ini sombong sekali. Timbullah orang ingin menaklukkan dengan melawan kesombongannya tadi. Begitu itu melebur, seperti emas itu yang dibakar menjadi murni kembali. Dunia akan tentram kembali seperti itu. Kira-kira seperti itu. Ya. Emas yang dibakar. Jadi sebetulnya secara general sejarah pasti akan terulang seperti itu ya, Pak Andri ya. Gimana tuh kejayaan gelang-gelang sendiri kalau kita melihatnya dari perspektif sekarang gitu? Gimana ya? Kalau perspektif sekarang mungkin ya ada aja juga Pak. Seperti itu. Gimana ya, mungkin contohnya mungkin saya mungkin belum bisa mencontohkan mungkin contohnya sekarang itu. Tapi yang tadi yang sebut itu sebenarnya yang sebut masalah ada yang raja yang serakah itu sebenarnya Kertanegara itu sebenarnya raja sombong yang serakah sebenarnya pas itu. Dia kan sebelum itu kan ya pernah sombong karena di zamannya itu zaman pemerintahannya itu dia tuh ya istilahnya jumawa, istilahnya congak karena
dia bisa melakukan ekspedisi di Sumatera dan menaklukkan daerah-daerah sana. Akhirnya pas waktu penyerangan Singosari itu ya dia itu kayak meremehkan, istilahnya meremehkan. Istilahnya nggak mungkin Jayakatwang bisa meruntuhkan ini, karena meruntuhkan kerajaan Singosari. Malah dia akhirnya dengan kesombongannya itu, pas dia akhirnya kena istilahnya kena batunya sendiri, akhirnya dibunuh oleh Jayakatwang sendiri. Malah akhirnya ya runtuh juga Singosari. Untuk yang sekarang itu gimana ya, aku belum bisa sebenarnya ada, tapi aku belum bisa menceritakan. Gini, ya, kenapa sampai sekarang gelang-gelang itu menjadi sebuah misteri? Itu ada sesuatu yang misterinya mungkin Pak, hal yang belum di sana itu yang belum terkuak secara menyeluruh. Apakah di sana memang itu dunia kerajaannya di sana, atau mungkin hanya pemukiman kuno saja di sana. Kemarin kalau secara penggalian ekskavasi dari Yogyakarta itu menunjukkan di sana itu hanya pemukiman, hanya pemukiman kuno, kuno saja. Tapi untuk bukti-bukti artefak-artefak yang berhubungan dengan kalau di sana memang ada bekas kerajaan itu nggak ada sama sekali. Belum terbukti secara ilmiah. Tapi dulu itu sekitar abad 19 itu waktu Belanda melakukan istilahnya ekspedisi melewati daerah Ndolopo, itu pernah mencatat jika di sana itu memang ada puing-puing kerajaan, puing-puing kerajaan. Tapi itu abad 19 itu laporan Belanda. Tapi lagi setelah berselang satu abad kemudian itu Belanda itu datang ke sana lagi. Belanda itu datang ke sana lagi. Nah sayangnya itu puing-puingnya itu sudah nggak ada. Jadi ada missing link ya, di abad 19 ke abad 20, 21 dan apalagi sampai sekarang ini. Ya di sana mungkin ya paling bisa kita ketemu ya di sana untuk yang sekarang loh Pak. Arca-arca yang milik warga, mungkin ada mungkin struktur batu bata kuno juga ada di sana. Baik pemirsa, nanti kita akan lanjut lagi pada sesi yang terakhir, tetap di Jala Budaya. Pemirsa, kita sampai pada sesi terakhir bincang-bincang kita dalam acara Jala Budaya ini. Saya mau ke Pak Andri. Pak Andri, tentang gelang-gelang sendiri. Sampai sekarang masih ada nggak mitos-mitos yang mungkin, menurut sejarawan itu seperti apa gitu? Ya mungkin mitos yang paling sering disukai oleh orang-orang daripada membaca sejarahnya. Karena yaitu sebenarnya di tepatnya mungkin di Dusun Ngerawan sendiri, mungkin dulu pas saya pertama kali di sana itu orang di sana itu ya bilang di sana itu ada mitos, katanya suatu mitos di mana seorang pejabat atau mungkin istilahnya ya mungkin orang-orang yang tinggi jika datang ke sana, maksudnya jika datang ke daerah Dusun Ngerawan itu akan dapat celaka. Gitu. Celaka itu ya bisa dalam bentuk apapun. Tapi ya orang tadi ya sangat percaya. Bahkan ada beberapa mungkin yang sudah banyak kejadian Pak. Ya ceritanya sih gitu. Ada yang kejadian, mungkin ada yang mungkin di Indonesia ada yang mungkin kecelakaan, ada yang mungkin turun jabatan, ada mungkin banyak situ. Selain mitos di sana tuh
Ya mungkin yang paling mitos, paling paling dikenal oleh masyarakat luas di sana itu Pak, mungkin dari itu ya betul mitos itu. Kemudian selain mitos Pak, yang menarik sebenarnya Nurawan itu ada cerita legendanya Pak. Ada cerita legendanya juga, dan itu ya juga dikenal oleh masyarakat sekitar di sana. Itu cerita legenda tentang legenda Putri Cacing. Putri Cacing. Jadi putrinya itu dari cacing. Dari legenda Putri Cacing yang dulu pernah menguasai dari keraton yang nama Keraton Gelang. Keraton Gelang itu. Ada cerita bahwa sosok sosok dari Putri Cacing itu digambarkan dengan wajah cantik. Dari wajah cantik, berwajah cantik, sehingga membuat orang-orang itu ya pengen melamarnya, itu menikahinya. Kemudian cerita lagi yang berhubungan Putri Cacing itu ada dua pangeran Pak. Dua pangeran istilahnya mungkin dari Cempo, istilahnya dari Cibonya itu dari kerajaan Cempo, yang diutus Sunan Kalijogo itu untuk istilahnya datang untuk ke Ngurawan, istilahnya ke Keraton Gelang itu. Di sana ternyata dua pangeran itu terpikat dengan Putri Gelang itu, Putri Cacing itu. Akhirnya mereka ya istilahnya gimana caranya mau tak mau mungkin ya hasilnya mereka bersaing untuk ya mendapatkan. akhirnya bersaing. Bersaing dalam bukunya Dusun Adam di Residen Madiun tahun 38 itu menyebut dua pangeran itu namanya Setromirudo dan Setrowirudo. Ya itu akhirnya konon makam dari kedua pangeran itu ada di desa Doho. Ada makam kuno di sana. Di sana ada makam kuno yang dipercayai sebagai makam dari kedua pangeran itu. Di seputar Ngurawan itu. Iya. Itu yang legenda paling terkenal di masyarakat Dolope itu legenda Putri Cacing itu yang menariknya lagi Pak. Ada cerita unik dari legenda itu. Cerita legenda itu jika saya pernah membaca tulisan catatan Belanda tahun 1906 itu masih mencatat runtutan cerita lesan itu, di mana cerita lesan itu juga menyangkut asal usul nama daerah di sana. Mungkin di sana ada namanya Dusun Cacingan, ada dari Putri Cacing itu tadi. Iya. Di sana namanya Dusun Gedong. Gedong itu tempat makam dari dua pangeran tadi. Di sana ada terus di catatan Belanda itu juga tulis nama adanya sumur guling. Di sana juga namanya sumur guling. Sumur guling. Terus yang menariknya lagi itu namanya umbul. Ternyata dalam cerita itu umbul itu cuma istilahnya umbul kan artinya air yang maksudnya sumber umbul kan air yang menyembur. Ya. Ternyata dalam cerita itu menyebutkan umbul itu ternyata asal-usul dari cacing itu Pak, yang artinya diubah sama itu jadi putri cacing itu yang menariknya. Dan sebenarnya masih banyak lagi yang menarik dari gelang-gelang ini secara tradilisan atau mitosnya Pak itu. Tapi yang menarik itu yang secara mitosnya itu yang tadi pejabat tidak boleh itu misalnya. Tapi mungkin sama sekarang ini insya Allah kalau kita ke sana nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa ya. Kemudian yang terakhir itu tentang Putri Cacingnya itu. Ya, jadi mungkin kalau menyitir Pak Viles tadi menyebutkan energi positif itu ada di dalam legenda-legenda itu tadi. Sementara yang energi negatifnya yang mitosnya itu tadi. Dan oleh karena itu, mungkin karena mitos itu tadi, sehingga gelang-gelang ini menjadi tidak begitu populer gitu. Terus dari mungkin dalam puisi-puisi
Pak Viles ini gambaran-gambaran seperti itu tersirat. Iya. Iya. Jadi ya saya sangat-sangat sepakat dengan yang disampaikan Pak Andri tadi. Justru mitos itu bisa jadi yang menjaga. Di situ kan ibarat ada kerajaan yang menjaga ya warisan leluhur. Kekayaan budaya. Iya, kekayaan budaya warisan leluhur itu. Andaikan warisan itu ingin dikuak oleh orang yang tidak tepat misalnya, mungkin hatinya masih timbul banyak keserakahan, atau mungkin ya keinginan materi untuk pribadi misalnya. Nah itu seperti kuantum tadi, di dunia kuantum itu sifatnya ketika kita negatif, energi kita negatif, maka yang kita dapat juga akan negatif. Negatif, gitu. Murawan bisa jadi mall. Bisa jadi seperti itu. Sehingga suatu saat mungkin akan ada ya pejabat ataupun yang pemangku kekuasaan tuh yang dengan tulus ya mungkin ingin mengangkat lagi misteri mungkin warisan leluhur yang ada di situ dan benar-benar dengan hati yang tanpa untuk kepentingan pribadi. Nah, sehingga mitos itu seringkali digunakan untuk menjaga kelestarian sebuah tempat atau wilayah. Itu memang sangat benar adanya seperti apa ya, air bersih segala macam kan. Apalagi ini tentang warisan leluhur gitu. Maka sebelum sampai ke situ, sebelum ketemu nih siapa nih yang akan dengan ketulusannya itu ya saya bikin buku puisi Itu bagus. dengan buku puisi kita bisa masuk ke portal gelang itu tadi lewat puisi, karya sastra, imajinasi kita, mungkin mengenal, mencintai dulu, sehingga dengan cinta akan warisan tadi, warisan budaya tadi, itu akan membuat kita timbul nih energi positif yang akhirnya kita ya jalan-jalan ke sana dengan itu akan menimbulkan entanglement, keterkaitan yang positif. Nah itu pelan-pelan akan menjadi terkuak mungkin misteri yang ada di sana, sehingga tidak lagi gelang-gelang menjadi hal yang sangat menakutkan. Saat ini memang menakutkan sebab ya itu tadi mungkin niat kita belum benar. Gitu, ya. Mungkin seperti itu Pak ya. Tanggapan Pak Andri gimana? Terutama harapannya sebagai seorang sejarawan itu. Harapannya mungkin ya mungkin ada mungkin selanjutnya mungkin di bidang literasi Pak. Mungkin harapannya kita ya ada mungkin penulis-penulis lagi yang ingin mengangkat gelang-gelang. Mungkin ya tidak hanya apa itu sejarah dalam bentuk pelitian sejarah aja, tapi juga dalam buku-buku lain seperti Mas Viles itu dalam bentuk sastra, puisi, cerpen, mungkin bisa, mungkin atau mungkin saya itu teman saya Jacob itu dulu tuh sebenarnya mau ikut sempat ya diskusi sama saya ingin mengangkat ya istilahnya Madiun pada zaman kerajaan. Jadi sempat tanya saya itu zaman gelang-gelang itu gimana, gimana. Mungkin harapannya ya sesuai literasi mungkin ada banyak tulisan tentang gelang-gelang. Kemudian untuk sesuai pelestarian mungkin ya moga-moga suatu saat pemerintah daerah mungkin agak lebih peduli lagi dengan situ-situ. Sebenarnya situ-situ potensi sekali Pak, potensi sekali dikembangkan jadi pariwisata. Pariwisata di dalam kan selain benda-benda yang ada di atas, bawahnya juga ada, masih ada banyak lagi. Mungkin kalau itu sebenarnya dikembangkan wisata, mungkin jadi terhubung sama Umbul itu. Harapannya mungkin ya gitu aja Pak dari saya. Jujur ketika saya masih sekolah dasar dulu mengenal nama Jaya Katwang ini, tapi anak-anak sekarang nggak mengenal itu. Gimana tuh komentarnya Pak Andri itu? Saya sendiri juga mengenal Jaya Katwang itu setelah buku sejarah itu. Gitu. Sejarah itu, tapi nyebutnya itu Jaya Katwang dari Kediri, dari Kediri sebenarnya di buku sejarah.
itu ya Jakarta yang meruntuhkan Singosari. Oh, itu, Tapi kalau lebih karena akhirnya sekarang sebenarnya apa tuh tahu mengetahui kebenaran yang ngasih, ternyata gelang Jaya Katwang itu sebenarnya pernah bertahta di Madiun juga. Gitu. Jadi ya juga sebenarnya ya ada benarnya juga itu Jaya Katwang dari Kediri, karena waktu penyerangan Singosari itu Jaya Katwang berkedudukan di Kediri. Ya, ada benar. Tapi sebenarnya Jaya Katwang itu awalnya dari Madiun, dari Madiun sendiri, dari bertahta di Madiun. Ya. Kemudian pada sesi ini saya mengharapkan Pak Andri untuk memberikan closing statement pada pembaca atau pemirsa. Closing statement mungkin bagi para pembaca asli, mari kita istilahnya mari kita lestarikan sejarah dan budaya Kabupaten Madiun, terutama mungkin dari bidang benda-benda peninggalan purbakala, termasuk hari ini yang kita bicarakan hari ini tentang negara gelang-gelang, karena sejarah tentang gelang-gelang itu cukup menarik karena di bidang, karena kembali ke awal tadi bahkan itu gelang-gelang kalau tidak ada gelang-gelang mungkin misal Majapahit, kerajaan Majapahit itu tidak akan ada. Terima kasih. Oke, Pak Viles silahkan memberikan closing statement. Ya, pada pemirsa ya yang menyimak perbincangan kita pada hari ini, tentu ada banyak pertanyaan yang belum bisa kita tuntaskan pada diskusi kali ini. Tapi setidaknya cukup memantik imajinasi, rasa ingin tahu, bahkan semakin mencintai bagi masyarakat khususnya di Madiun tentang apa itu gelang-gelang, dan mencoba kembali untuk mencari jati diri kita kembali dengan mengenal leluhur kita. Nanti mungkin bisa jalan-jalan ke Ngurawan ya, dengan membaca buku-buku sejarah, bahkan termasuk mungkin karya sastra ya, termasuk puisi yang saya tulis ya kan. Itu bisa membuat kita ya semakin mencintai akan leluhur kita, jati diri kita, kembali ke bangsa yang besar adalah bangsa yang memahami atau mengenal sejarahnya. Terima kasih Pak Viles, terima kasih Pak Andri. Pemirsa, kita jumpa lagi di acara Jala Budaya pada episode yang lain lagi. Oke.